Perkenalkan, nama saya Putri Retno, absen 24, kelas 10 kuliner 4. Saya akan menjelaskan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Unit 1, paham kebangsaan, nasionalisme, dan menjaga NKRI. Bangsa dan kebangsaan pada rapat BPUPK 29 Mei sampai 1 Juni 1945 terjadi diskusi antar tukar pikiran mengenai apa yang dimaksud dengan bangsa dan kebangsaan itu. Islam. Kemudian meletakkan paham kebangsaan sebagai dasar tegak berdirinya sebuah negara. Insinyur Soekarno mengutip pendapat tokoh terkemuka. 2. Meletakkan paham kebangsaan sebagai dasar tegak berdirinya sebuah negara. I.R. Soekarno mengutip pendapat tokoh terkemuka bernama Esnet Renan yang menyatakan bahwa syarat bangsa ialah kehendakan akan bersatu dan yang menjadi bangsa yaitu satu gerombolan manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya bersatu. Kemudian ia juga mengutip pendapat lain menurut definisi Otto Bauer yang menyatakan bahwa bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib. Namun I.R. Soekarno tidak serta-merta setuju begitu saja dengan pendapatan kedua tokoh tersebut, karena saat itu belum ada yang namanya geopolitik. Geopolitik. Apa sih arti geopolitik? Pada awalnya, geopolitik dicetuskan oleh Frederick Ratzel, diartikan sebagai ilmu bumi politik atau political geography. Kemudian istilah geopolitik dikembangkan dan diperluas lebih lanjut oleh Rudolf Challen dan Karl Haushofer menjadi geographical politik. Menurut Soekarno, bangsa atau kebangsaan itu tidak berdasarkan satu daerah tertentu. Contohnya Pulau Jawa tetapi mencakup semua pulau, semua etnis dalam teritorial Indonesia. Ini menjadi landasan pentingnya persatuan Indonesia, mencintai dan turut menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian nasionalisme secara bahasa. Nasionalisme berasal dari bahasa Inggris yaitu nation yang artinya bangsa. Menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia KBBI, nasionalisme adalah sebuah paham yang mengajarkan untuk mencintai bangsanya sendiri. Sementara jika merujuk pada paham Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, nasionalisme adalah sikap cinta tanah air dan menjaga persatuan bangsa dengan tetap menjaga perdamaian yang ada di Indonesia. Tujuan sikap nasionalisme adalah 1. Menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. 2. Membangun hubungan yang rukun dan harmonis antar individu dan masyarakat. 3. Membangun dan mempererat tali persaudaraan antar sesama anggota masyarakat. 4. Berupaya untuk menghilangkan ekstremisme antar tuntunan berlebihan dari warga negara kepada pemerintah. 5. Menumbuhkan semangat rela berkorban bagi tanah air dan bangsa. 6. Menjaga tanah air dan bangsa dari serangan musuh baik dari luar maupun dari dalam negeri. Kemudian kita bahas ciri-ciri nasionalisme. Menurut Dr. Andes Sudio, ciri-ciri nasionalisme adalah adanya persatuan dan kesatuan bangsa, adanya organisasi modern yang bersifat nasional, perjuangan yang dilakukan sifatnya nasional, nasionalisme bertujuan untuk kemerdekaan dan mendirikan suatu negara merdeka di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Nasionalisme lebih mengutamakan pikiran sehingga pendidikan memiliki peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Semangat nasionalisme juga tertuang dalam Pancasila, yaitu sila ketiga Pancasila,
dengan ciri-ciri rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, bangga memiliki tanah air dan bangsa Indonesia, memposisikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian bentuk-bentuk nasionalisme. Ada beragam bentuk nasionalisme yang diterapkan di suatu negara, antara lain nasionalisme kewargaan, kewarganegaraan, etnis, romantik, budaya, kenegaraan, dan agama. Nasionalisme kewarganegaraan adalah bentuk nasionalisme di mana negara memiliki kebenaran politik dari keikutsertaan rakyatnya, kehendak rakyat, atau perwakilan politik. Nasionalisme etnis adalah berupa semangat kebangsaan di mana negara memiliki kebenaran politik dari budaya asal atau etnis suatu masyarakat. Kemudian nasionalisme romantik atau organik atau identitas adalah negara memiliki kebenaran politik secara organik, yakni berupa hasil dari suatu bangsa atau ras menurut semangat romantisme. Kemudian nasionalisme budaya adalah negara memiliki kebenaran politik yang berasal dari budaya bersama dan bukan dari sifat keturunan seperti ras, warna kulit, dan lainnya. Nasionalisme kenegaraan adalah masyarakatnya memiliki perasaan nasionalistis yang kuat dan diberi keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Sedangkan nasionalisme agama adalah negara memiliki legitimasi politik dari adanya persamaan agama. Selanjutnya kita bahas contoh perilaku yang mencerminkan rasa nasionalisme. Beberapa contoh sikap dan perilaku yang sejalan dengan sikap nasionalisme antara lain mematuhi aturan yang berlaku, mematuhi hukum negara, melestarikan budaya bangsa, menciptakan dan mencintai produk dalam negeri, serta bersedia melakukan aksi nyata, membela, mempertahankan, dan memajukan negara.